Suami terakhir. Bab 6441 Bab 6445 Bab 6441. Kamu. Ross menggigit bibirnya dengan erat, merasa sangat rumit. Ya, saya baru saja mengatakan bahwa bahkan jika ada bahaya, saya tidak membutuhkan bantuannya. Saat itu, saya berpikir dapat menangani semua keadaan darurat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada minyak tanah yang begitu kuat di bawah batu tulis ini. Omong-omong, dalam hal ini, hidup secara alami adalah yang paling penting. Tapi saya pikir dia lembut, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Melihat wajahnya yang kusut, Daryl berpura-pura menghela nafas. Sepertinya kamu benar-benar pahlawan wanita yang heroik. Kamu tidak membutuhkan bantuanku untuk hal-hal sepele seperti itu. Karena itu masalahnya, aku tidak akan tinggal di sini untuk menghalangi. Silahkan buat rencana di masa depan. Setelah kata terakhir jatuh, Daryl berbalik dan pergi, tetapi dia berjalan sangat lambat, dan dari sudut matanya, dia juga diam-diam memperhatikan Ross di belakangnya. Hahaha. Pada saat yang sama, Daryl diam-diam tertawa di dalam hatinya. Gadis ini menghadapi persimpangan hidup dan mati, dan dia tidak bisa melepaskan martabatnya. Oke, saya akan lihat. Berapa lama Anda bisa bertahan? Hei. Melihat Daryl berbalik untuk pergi, Ross sangat cemas sehingga dia menggigit bibirnya, hampir menangis. Kamu, jangan pergi. Pria ini penuh kebencian, dia pergi begitu saja tanpa simpati. Mendengar suara itu, Daryl berhenti dan melihat kembali pada Ross dengan senyum setengah tersenyum. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan pahlawan wanita? Ross menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya, dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu akan melihatku sekarat seperti ini? Daryl tersenyum sedikit dan berkata perlahan. Bukannya aku ingin melihat kematian, tetapi kamu tidak membutuhkanku untuk menyelamatkanmu. Saat berbicara, Daryl tidak bisa tidak mengagumi penampilan Ross. Dia awalnya halus dan memiliki sosok yang luar biasa. Pada saat ini, setengah dari rok panjangnya terbakar, dan penampilan setengah tertutup bahkan lebih seksi yang tak terlukiskan. Melihat tatapan Daryl, Ross bahkan lebih malu, tapi kali ini sama sekali tidak buruk, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Aku membutuhkannya sekarang. Suaranya sangat kecil sehingga Anda tidak dapat mendengarnya jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama. Hahaha. Melihatnya seperti ini, Daryl menunjukkan senyuman, dan suasana hatinya sangat halus. Gadis ini, dia selalu tinggi di atas tanah, merasa benar sendiri, bukankah dia harus bergantung pada orang lain pada akhirnya? Dalam hatinya, Daryl melihat bahwa api semakin besar, dan Ross sangat menyedihkan, dan segera tersenyum. Oke, demi kenalan kita, aku akan membantumu. Mendengar ini, Ross sangat gembira. Namun, pada saat ini, dia mendengar Daryl melanjutkan. Namun, kamu harus memanggil saya dengan suara yang bagus terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan terlalu berisiko. Apa nama yang bagus? Ross tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Pada saat yang sama, Ross juga memiliki firasat buruk di hatinya. Orang ini membantu dan berbicara tentang kondisi, dia tidak boleh memiliki niat baik. Daryl menyeka ujung hidungnya, berpura-pura berpikir sejenak, dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, jadi kamu bisa memanggilku saudara yang baik. Suara itu jatuh, dan wajah lembut Ross langsung menjadi panas, seperti awan yang terbakar, dan dia juga malu dan marah, dan membuka mulutnya pada waktu itu. Kamu. Hanya mengatakan satu kata, Ross sangat marah sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil keuntungan darinya, tetapi pada akhirnya, dia masih menunjukkan warna aslinya. Apakah mungkin memanggilnya nama yang begitu dekat sebagai saudara yang baik?
Tapi, jika saya tidak menyetujuinya, saya akan dibakar hidup-hidup. Pikiran dibakar sampai mati mungkin sangat buruk, jantung Ross bergetar dan berdebar. Namun, Tuan pernah mengajarinya sendiri bahwa ketika saya berjalan di sungai dan danau, saya tidak boleh menyerah dengan mudah, dan saya harus memiliki nyali. Jika saya memanggilnya saudara yang baik, bagaimana saya akan menghadapi Tuan di masa depan? Orang ini sangat jahat, membuat saya melakukan sesuatu yang buruk, untuk membuat kondisi ini. Daryl memeluk lengannya dan menunggu sebentar. Melihat bahwa dia masih tidak menjawab, dia langsung tertawa dan berkata, "Hanya memanggil saudara yang baik, itu tidak memalukan bagimu. Jika kamu tidak setuju, aku akan benar-benar meninggalkanmu." Setelah mengatakan itu, Daryl pura-pura berbalik. "Kamu, bajingan." Melihat situasi ini, Ross merasa malu dan marah, orang ini benar-benar nakal. Bab 6442. Pada saat ini, Ross merasa menyesal bahwa dia tidak berhati-hati barusan. Jika dia menemukan bahwa ada mekanisme di bawah kakinya sebelumnya, dia tidak akan berada dalam masalah saat ini, dan tidak dipaksa oleh bajingan ini. Memikirkan hal ini, Ross memelototi Daryl dengan marah. Jika matanya bisa membunuh orang, saya khawatir Daryl sudah penuh dengan lubang. Oh. Pada saat ini, Daryl tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin aku membantumu. Baiklah, kalau begitu aku benar-benar pergi." Setelah berbicara, Daryl meregang dan berbalik untuk pergi. "Jangan pergi." Pada saat ini, Ross sangat cemas sehingga dia tidak lagi peduli dengan pengekangannya, dan buru-buru berteriak, "Kakak yang baik, jangan pergi." Ketika dia meneriakkan 3 kata itu, wajah Ross memerah, seperti buah apel yang matang. Hahaha. Melihat bahwa dia akhirnya memanggil, Daryl tidak bisa menahan tawa, tetapi dia masih ingin menggodanya, jadi dia pura-pura tidak mendengar, dan mengeluarkan telinganya. "Hah? Apa yang kamu panggil aku barusan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas." "Oke, saudara yang baik." Ross hampir mati karena marah, tetapi dia masih mengangkat suaranya dan berteriak lagi. "Oh, kakak yang baik." Daryl menerimanya ketika dia melihatnya, dan segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, saudaramu ada di sini untuk menyelamatkanmu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan dengan cepat. Sejujurnya, suara Ross ini lembut dan renyah, dan suara saudara yang baik barusan membuat tulangnya terasa renyah. "Bajingan, bajingan." Melihat penampilan Daryl yang murah dan baik, Ross merasa malu dan marah, tetapi dia tidak berdaya. Sejujurnya, dia selalu keras kepala, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar menyebut bajingan ini sebagai saudara yang baik. Merasa malu, Ross tidak bisa menahan diri untuk mendesak, "Kamu, cepatlah. Setengah bagian rok lainnya akan segera dibakar." "Oke, saudari yang baik. Jangan khawatir, aku akan bergegas." Daryl berkata sambil tersenyum, dan segera melangkah untuk berjalan ke arah Ross. Pada saat ini, Daryl diam-diam mengerahkan kekuatan teratai merah Dharma Karma, mengangkat tangannya dan melambai, dan api yang mengamuk diserap dan ditelan oleh kekuatan teratai merah Dharma Karma. Tentu saja, Ross tidak tahu apa yang terjadi. Dari sudut pandangnya, api di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Setelah menelan api, Daryl menahan kekuatannya dan tersenyum pada Ross. "Oke, tidak apa-apa." Dengan itu, Daryl tidak bisa tidak mengagumi Ross dari dekat. Pada saat ini, Ross, gaun panjang di tubuhnya terbakar menjadi untaian, dan itu benar-benar tidak dapat menyembunyikannya. Untuk sementara, Daryl sedikit tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya secara diam-diam. Sosok gadis ini luar biasa. "Kamu." Melihat tatapan Daryl, Ross tersipu dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Lihat lagi, aku akan mencongkel matamu." Pada saat ini, Ross tidak sabar untuk segera membunuh Daryl. "Orang ini mengambil keuntungan dari saya, biarkan saya memanggil saudara saya baik,
dan sekarang dia melihat sekeliling lagi. Namun, api yang menghanguskan yang baru saja dialami membuat seluruh tubuhnya sedikit lembut. Tidak ada kekuatan, sangat lemah, apalagi membunuh Daryl, bahkan berjalan tidak memiliki kekuatan. Hoh! Kamu hampir mati terbakar barusan, dan hidupmu hampir hilang, tetapi masih sangat ganas. Pada saat ini, Daryl menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan senyum di mulutnya. Adik yang baik, kamu salah. Kamu baru saja memanggilku saudara yang baik, dan kamu akan membunuhku sekarang. Kamu. Ross terdiam sesaat, dan hampir pingsan karena marah. Diam. Kamu hanya ingin mengambil keuntungan dariku dengan menyelamatkanku. Jangan pikir aku tidak tahu. Lagi pula, dia juga murid dekat nenek Safflower, pintar dan cerdas, tetapi saat ini dia dilihat oleh pria ini, itu sangat memalukan. Ketika saya menemukan kesempatan di masa depan, saya harus memberinya pelajaran yang bagus. Oh. Merasakan kemarahan Ross, Daryl tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan serius. Ini benar-benar kebaikan yang tidak membuahkan hasil. Saya mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Anda, tetapi apa yang Anda katakan sangat tak tertahankan. Selain itu, saya hanya melihat bahwa kamu tidak memiliki pakaian untuk dikenakan, dan aku tidak memikirkan hal lain sama sekali. Setelah mengatakan itu, Daryl melepas jaketnya dan menyerahkannya. Kamu baru saja memanggilku saudara yang baik, dan aku tidak tega meninggalkan saudara perempuanku yang baik tanpa pakaian. Ini sangat keterlaluan, ayolah, pakailah. Sejujurnya, Daryl tidak menyukai Ross, tetapi gadis ini terlalu sombong, jadi dia harus diberi pelajaran dan membunuh semangatnya. Bab 6443. Namun, dia baru saja mendapat pelajaran, dan Daryl sudah cukup untuk berhenti. Pergi. Melihat pakaian yang diserahkan Daryl, Ross mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menyembunyikan rasa jijik di matanya, dan berkata dengan marah. Aku tidak akan memakai pakaian kotormu. Bawa pergi. Pakaian ini bau, jadi tidak akan dipakai sendiri. Kamu tidak memakainya, kan? Melihat ekspresi jijiknya, Daryl tidak marah, dia tersenyum dan berkata. Yah, karena kamu tidak membutuhkannya, aku akan menyebarkannya sendiri. Tapi biarkan aku memberitahumu. Tempat ini tidak hanya penuh dengan jebakan, tetapi juga di beberapa sudut, ada banyak serangga beracun yang tersembunyi. Kamu tidak memiliki pakaian, mudah dijelajahi oleh serangga beracun. Ketika sampai pada akhirnya, Daryl sengaja tidak menyelesaikannya, dan menatap Ross dengan ekspresi menggoda. Serangga beracun. Pada saat ini, tubuh lembut Ross bergetar, dan ketika dia memikirkan perasaan serangga beracun yang merayap di tubuhnya, dia bergidik. Itu. Detik berikutnya, Ross akhirnya berkompromi, menggigit bibirnya dengan erat, menundukkan kepalanya untuk tidak melihat Daryl, dan berkata dengan suara rendah. Kalau begitu berikan aku pakaiannya. Ketika dia berbicara, wajah Ross merah, dan dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Sejujurnya, dia tidak ingin berkompromi seperti ini, dan dia tidak ingin memakai pakaian Daryl, tetapi jika dia tidak memakainya, apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar bertemu dengan serangga beracun? Lebih penting lagi, jika saya tidak menyembunyikan apapun, apakah saya ingin mencari bajingan lain untuk melihatnya lagi? Hahaha. Melihat bahwa dia tidak lagi bersikeras, Daryl tertawa, menyerahkan pakaian itu lagi, dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Ross tidak berbicara, menggigit bibirnya begitu keras sehingga dia hampir berdarah. Murid tertutup dari nenek Safflower yang bermartabat, direduksi dan diberi pakaian oleh seorang pria, dan dia kehilangan wajah tuannya. Tapi untungnya, ini adalah alam rahasia bunga matahari, dan tidak ada orang ketiga yang melihatnya. Berpikir dalam hatinya, Ross mengenakan pakaiannya diam-diam, tetapi dia tidak lupa berkata kepada Daryl. Kamu berbalik, kamu tidak diizinkan untuk melihat. Mendengar ini, Daryl sedikit tercengang.
Saya telah melihat semua yang seharusnya saya lihat barusan, apa gunanya membalikkan saya sekarang? Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl mengangguk sambil tersenyum. Oke, aku akan berbalik. Segera, Ross berpakaian, dan Daryl berbalik dan tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Istana bawah tanah ada di depan, ayo masuk dan jelajahi untuk melihat apakah ada rahasia." Dengan mengatakan itu, Daryl memimpin dan berjalan menuju istana. Ross merespons dan mengikuti perlahan. Namun, setelah 2 langkah, Ross mengerang, dan kemudian perlahan berjongkok, memegang betisnya dengan kedua tangan, wajahnya yang halus menunjukkan sedikit rasa sakit. Daryl berhenti, balas menatapnya dan tertegun. "Ada apa?" "Saya." Ross menggigit bibirnya dengan erat, tampak seperti ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Kakiku sepertinya baru saja terbakar." Mendengar ini, Daryl melihatnya dengan hati-hati, dan benar saja, dia melihat kaki Ross merah, jelas terbakar oleh api barusan. Ross hanya berdebat dengan Daryl, dan dia tidak bergerak pada saat itu, jadi dia tidak menyadarinya. Ketika dia keluar, kedua betisnya mulai sakit segera setelah dia berjalan. Melihat ini, Daryl tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya dan bergumam dalam hatinya. Gadis ini, jika dia melunak lebih awal, saya akan menyelamatkannya lebih awal, dan dia tidak perlu menderita dari daging dan darah seperti ini. Memikirkan hal ini, Daryl berkata perlahan. "Karena kamu tidak bisa pergi, tetaplah di sini. Aku akan masuk ke dalam dan memeriksanya dan kembali. Sebelum aku kembali, jangan berjalan-jalan." "Tidak." Begitu kata-kata itu jatuh, Ross segera menggelengkan kepalanya dan menolak, menggigit bibirnya, dan berkata dengan rumit. Aku tidak bisa tinggal di sini sendirian." Ketika dia berbicara, Ross tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan waspada. Daryl tercengang. "Kenapa?" Ross menghela nafas pelan dan berkata dengan lembut. "Kamu baru saja mengatakannya, ada organ di mana-mana, dan ada serangga beracun yang tersembunyi di sudut-sudut." Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya yang halus tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Hahaha. Melihat penampilannya yang ketakutan, Daryl menunjukkan senyuman. Setelah waktu yang lama, dia takut pada serangga beracun. Dengan senyum rahasia, Daryl membuat tampilan tak berdaya dan berkata dengan serius. "Tapi, kamu telah membakar kedua kakimu dan tidak bisa berjalan sama sekali. Aku tidak bisa berada di sini bersamamu sepanjang waktu, kan?" Bab 6444. Ya, apa yang harus dilakukan dengan ini? Pada saat ini, Ross juga sedikit cemas dan panik, dan kemudian dia memikirkannya dan berkata, "Sebenarnya, cedera di kaki saya tidak terlalu serius. Jika kamu membantu saya masih bisa berjalan." Ketika dia mengatakan ini, suasana hati Ross sangat rumit. Sejujurnya, dia sangat malu dan marah karena dia baru saja dimanfaatkan oleh Daryl, dan tidak ingin melakukan kontak fisik dengannya. Hanya saja, dalam situasi saat ini, sulit baginya untuk berjalan sendiri, jadi dia hanya bisa mengandalkan bajingan ini untuk sementara. "Apa?" Mendengarkannya mengatakan itu, Daryl tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu sedang bercanda? Dalam situasimu saat ini, bahkan jika aku mendukungmu, kamu tidak akan bisa berjalan cepat. Selain itu, istana bawah tanah di depanmu sangat besar, jika aku membantumu, kapan kamu akan menyelidiki?" Ketika dia mengatakan ini, Daryl tampak serius, tetapi matanya bersinar dengan kelicikan. Ya, Daryl mengatakan ini dengan sengaja, hanya ingin menggoda Ross. Omong-omong, tidak apa-apa untuk mendukung Ross, tapi gadis ini selalu memandang rendah Daryl, jadi Daryl sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Mendengar ini, Ross ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Karena Daryl mengatakannya dengan baik, dia mendukungnya seperti ini,
dan dia tidak tahu kapan dia akan pergi sebelum dia benar-benar bisa menjelajahi istana bawah tanah di depannya. Jadi itu akan memakan waktu. Untuk sesaat, Ross menggigit bibirnya dengan erat, merasa sangat cemas. Atau, beberapa detik kemudian, Ross memikirkan sesuatu, wajahnya merah, dia menundukkan kepalanya dan tidak melihat Daryl, suaranya juga sangat rendah. Atau, apakah kamu menggendongku? Ketika kata terakhir jatuh, wajah lembut Ross sangat merah, dan hatinya tertekan tak terlukiskan. Jika bukan karena tempat ini terlalu berbahaya, saya tidak akan mengusulkan solusi seperti ini. Oh, apakah gadis ini berubah seks? Dia benar-benar mengusulkan solusi seperti itu atas inisiatifnya sendiri. Pada saat itu, Daryl tercengang, tetapi dia segera mengerti bahwa Ross sedang terburu-buru untuk pergi bersamanya, karena dia benar-benar takut tinggal di sini sendirian, dan bahkan lebih takut menghadapi serangga beracun. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis kecil dengan sedikit pengalaman, jadi sulit untuk tenang dalam pemandangan seperti itu. Hehehe. Memikirkan hal ini, Daryl tidak bisa menahan senyum dan mengangguk pada Ross. Yah, karena kamu berkata begitu, maka aku akan menggendongmu di belakangku. Ngomong-ngomong, kamu juga memanggilku saudara laki-laki yang baik. Wajar jika saudara itu menggendongmu di belakang punggungnya. Kamu. Melihat pintunya tidak serius, wajah Ross langsung menjadi panas. Pada saat itu, dia secara naluriah ingin memarahi, tetapi dia hanya mengatakan satu kata, dan dia tidak bisa melanjutkan. Bagaimanapun, Daryl benar, memanggilnya saudara yang baik barusan adalah fakta. Hahaha. Melihatnya terlihat seperti ingin marah tetapi tidak berani melakukannya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Oke, ini sudah larut. Ayo kita berangkat dengan cepat. Detik berikutnya, Daryl berkata sambil tersenyum, lalu berjalan mendekat, membungkuk dan berjongkok di depan Ross. Ross ragu-ragu, dan akhirnya merentangkan tangannya dan memeluk leher Daryl. Daryl memanfaatkan situasi ini dan menggendongnya di punggungnya. Hiss. Saat dia membawa Ross, Daryl mencium aroma yang terus datang dari belakang. Gadis ini sangat harum, dan seluruh tubuhnya ringan. Pada saat yang sama, Ross juga gugup, seluruh tubuhnya sangat tegang sehingga dia merasa seperti ada rusa mengoceh di hatinya, dan telapak tangannya berkeringat. Detik berikutnya, Ross tidak tahu bagaimana menyembunyikan kegugupannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bisakah kamu berjalan lebih cepat? Perasaan ini benar-benar tidak nyaman, jika saya sampai ke istana bawah tanah lebih awal, saya tidak perlu dia membawanya. Saya juga ingin lebih cepat, tetapi ada jebakan di mana-mana, jadi saya tidak berani terburu-buru. Oke, ngomong-ngomong, siapa namamu? Apakah kamu murid gerbang terang bulan? Hahaha, kamu sudah memanggilku kakak yang baik, tapi kamu masih belum tahu siapa namaku. Kenapa kamu tidak berbicara? Tidak tahu malu. Untuk sementara, pertengkaran di antara keduanya terus bergema di koridor. Di sisi lain, kota Kizu. Di hutan belantara 30 mil di luar kota, tentara JBY berkumpul kembali dan mendirikan kemah di sini. Setengah bulan yang lalu, JBY ambisius dan memerintahkan ratusan ribu pasukan untuk menyerang kota Kizu, awalnya bertekad untuk menang. Bab 6445. Namun, di bawah pengerahan Daryl, para pembela kota Kizu mengalahkan ratusan ribu pasukan koalisi JBY dengan hanya puluhan ribu orang. Di bawah kekalahan, moral Jenderal JBY rendah, dan Jenderal Barbar juga pergi dengan pasukan hampir 100.000 orang barbar, sangat melemahkan kekuatan JBY. Pada saat itu, JBY sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang setengah bulan telah berlalu, ratusan ribu tentara telah pulih. Di siang hari, JBY memimpin pasukannya untuk menyerang kota lagi. Menurut pendapatnya, pria aneh bernama Daryl tidak ada di sana, dan Raja Shaoyang akan sulit menahan serangan ratusan ribu pasukan.
Namun, dia salah. Ketika Daryl membantu kota Kizu dan memblokir pasukan Jibeye, dia mengajari Raja Shaoyang beberapa formasi sederhana untuk menghadapi keadaan darurat. Dalam keadaan ini, menghadapi invasi ulang Jibeye, Raja Shaoyang tidak terburu-buru saat itu. Dia berdiri di gerbang kota, mengatur pertahanan dengan wajar, dan sekali lagi menangkis pengepungan pasukan Jibeye. Saat ini, di dalam tenda perkemahan, Jibeye duduk di kursi panglima yang terbungkus kulit harimau, wajahnya sangat muram, tubuhnya dipenuhi amarah, dia memegang mangkuk anggur di tangannya, dan menyesapnya dari waktu ke waktu untuk mengungkapkan depresi di hatinya. Pengepungan gagal lagi di siang hari, yang membuat Jibeye sangat kesal. Sial. Ratusan ribu elitnya sendiri, yang telah ditempatkan di perbatasan selama bertahun-tahun, dapat dikatakan tak terkalahkan dan tak terkalahkan, bahkan ibu kota kekaisaran telah dilanggar, tetapi sekarang, itu diblokir oleh kota kecil Kizu. Jika ini tersebar, bukankah dia akan diejek oleh dunia? Untuk sementara, Jibeye menjadi semakin kesal semakin dia memikirkannya. Setelah minum anggur yang kuat di mangkuk, dia membantingnya ke meja dan berteriak pada orang-orang di sekitarnya. Tuangkan anggur, terus tuangkan anggur. Penjaga di sebelahnya tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat mengisi anggur. Banyak jenderal yang berdiri di kedua sisi, melihat Jibeye seperti ini, tidak berani keluar, dan tidak ada yang berani maju untuk mencegahnya. Pada saat ini, Jibeye meminum mangkuk besar lainnya, dia sangat kesal sehingga dia memarahi jenderal di depannya. Ember beras. Semua ember beras. Pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu orang bahkan tidak dapat mengalahkan kota Kizu. Untuk apa saya mendukung kalian semua? Untuk apa ember beras ini? Mendengar omelan itu, para jenderal yang hadir semua malu. Akhirnya, seorang jenderal mau tidak mau keluar dan berkata dengan hati-hati. Jenderal, saya melakukan yang terbaik di siang hari. Siapa yang mengira Raja Shaoyang begitu pandai mengatur pasukan, dia hanya memerintahkan beberapa dengan santai, dan itu benar-benar mengganggu formasi kami. Suara itu jatuh, dan para jenderal lainnya juga mengeluh. Ya, jenderal, beberapa kali hari ini, kami hampir menyerang menara, bagaimana kami bisa tahu bahwa mereka akan memasang jebakan terlebih dahulu? Kavaleri saya juga terluka parah. Mendengar para jenderal melepaskan tanggung jawab mereka satu persatu, Jibeye bahkan lebih mudah tersinggung. Diam. Jibeye tiba-tiba berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. Jika kamu kalah, kamu akan kalah. Kamu permisi dari tanggung jawab satu persatu. Mungkinkah masalahnya ada pada Lao Su? Mendengar ini, para jenderal saling memandang dengan cemas, dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Jibeye terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan melambaikan tangannya. Pergilah. Serahkan padaku. Sial, menjengkelkan melihat sampah. Mendengar ini, semua jenderal menanggapi seolah-olah mereka mendapat amnesti, dan kemudian dengan cepat mundur dari tenda besar. Melihat para jenderal pergi, Jibeye masih kesal. Lanjutkan menuangkan anggur. Ya, jenderal. Penjaga di sebelahnya dengan cepat merespons dan menuangkan anggur lagi. Pada saat ini, tirai tenda besar dibuka, dan kemudian sesosok tinggi dan lurus masuk. Itu adalah Hao Tian. Jibeye mengira bawahan yang tidak memiliki mata panjang untuk mengganggunya, dan memarahi tanpa mengangkat kelopak matanya. Sial, aku menyuruhmu keluar dari sini, dan masuk untuk memarahimu. Keluar. Mendengar ini, Hao Tian mengerutkan kening dan tidak bisa menahan batuk pelan. Mendengar suara Hao Tian, tubuh Jibeye terkejut, dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Oh, Yang Mulia ada di sini. Saya baru saja ceroboh, mohon maafkan saya." Saat berbicara, Jibeye dengan cepat berdiri, menyerahkan kursi kulit harimau, dan dengan hormat mengundang Hao Tian untuk duduk.